Halo Sobat Humanika, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tren MSDM. Tren ini merupakan dampak dari globalisasi yang terjadi. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Dunia saat ini menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia. Keterkaitan dan ketergantungan tersebut terjalin melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Hal ini menyebabkan batas-batas antar negara semakin bias. Fenomena ini kemudian dikenal dengan globalisasi. Globalisasi memiliki dampak yang positif dan negatif. Globalisasi mendatangkan kemakmuran bagi negara-negara yang telah siap. Namun, bagi negara-negara yang belum siap, globalisasi mendatangkan kemiskinan. Kesenjangan tersebut juga terjadi pada perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang siap dengan perubahan tersebut semakin unggul dalam kompetisi pasar. Sedangkan perusahaan yang sumber daya manusianya tidak siap akan semakin menghilang dari pasar. Ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya globalisasi antara lain, yang pertama, ruang dan waktu, di mana perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan dari suatu negara ke negara lain bukan merupakan hal yang sulit saat ini. Yang kedua, teknologi informasi. Batas negara saat ini tidak dapat membatasi informasi tersebar luas. Perkembangan internet dan media sosial mendukung penyebaran informasi ke seluruh dunia. Informasi dari suatu negara dapat langsung diketahui oleh negara lainnya. Yang ketiga, pasar dan ekonomi. Perdagangan internasional semakin berkembang yang menyebabkan suatu negara saling bergantung dari ekspor dan impor. Yang keempat, peningkatan interaksi kultural. Perkembangan media massa membuat konsumsi dan pengalaman budaya asing semakin mudah. Fashion, literatur, hingga makanan dari budaya lain dapat dengan mudah dinikmati meskipun berada di negara yang berbeda. Dan yang kelima, meningkatnya masalah bersama. Permasalahan mengenai lingkungan hidup, krisis multinasional, dan terorisme tidak lagi menjadi permasalahan suatu negara, melainkan menjadi permasalahan masyarakat dunia. Pembahasan isu-isu tersebut melibatkan kelompok ahli, pemerintah, dan pihak-pihak pemegang kepentingan lainnya. Dari kelima ciri tersebut, globalisasi perekonomian memiliki pengaruh yang besar dalam praktik MSDM. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses ekonomi dan perdagangan dunia yang sistematis, di mana globalisasi perekonomian mengharuskan dilakukannya penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal, investasi, barang dan jasa, bahkan tenaga kerja. Tanri Abeng mengemukakan perwujudan nyata dari globalisasi perekonomian dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah globalisasi produksi, di mana perusahaan tidak lagi berproduksi di suatu negara dengan tujuan untuk menekan biaya produksi. Misalnya perusahaan multinasional asal Jepang yang bernama Uniqlo yang memiliki 242 pabrik yang tersebar di 11 negara. Di negara asalnya Jepang, Uniqlo hanya memiliki 2 pabrik. Kesulitan dalam melakukan produksi garmen di Jepang yang diakibatkan dari tingginya biaya produksi dan tenaga kerja yang menua menjadi alasan pendiri Uniqlo memilih melakukan produksi di negara lain. Yang kedua, yaitu globalisasi pembiayaan. Perusahaan multinasional memiliki akses memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara. Perkembangan bisnis digital Indonesia menjadi daya tarik investor asing berinvestasi ke startup Indonesia. Golden Gate Venture berinvestasi di startup Ruang Guru. Sequoia Capital India yang berinvestasi di Gojek dan Kopi Kenangan. Sedangkan Traveloka mendapat investasi dari Global Capital Founders. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan dapat memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia berdasarkan kebutuhan. Perusahaan multinasional dapat merekrut calon karyawan dengan pengalaman kerja internasional dari berbagai negara. Sementara kebutuhan buruh kasar dapat dipenuhi dengan mendatangkan tenaga kerja dari negara yang berkembang. Pada Januari hingga Mei 2021, ada 15.760 tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. TKA ini mengisi posisi sebagai profesional, konsultan, manajer, direksi, hingga komisaris. Sementara tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ada sebanyak 276.553 orang yang tersebar di berbagai negara. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Jaringan komunikasi yang semakin maju membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara lain.
Kemunculan situs-situs karir seperti Glassdoor, LinkedIn, dan Indeed memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengiklankan lowongan pekerjaan secara global. Para pencari kerja juga mendapatkan akses yang lebih bervariasi berkaitan dengan pilihan pekerjaan dan tempat pekerjaan di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu globalisasi perdagangan. Penurunan dan penyeragaman tarif dan penghapusan hambatan non-tarif membuat kegiatan perdagangan dan persaingan semakin cepat, ketat, dan adil. Perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN membawa dampak penghapusan pajak barang-barang ekspor dan impor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Itulah dampak yang terjadi akibat dari arus globalisasi saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, serta follow IG kami di @humanika.id untuk info-info selanjutnya. Thank you for watching!